Baik, salam sehat untuk semua peserta mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu dari Prodi D3TI dan D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kita akan masuk pada minggu keempat, materi minggu keempat. Di sini adalah Enforcing Data Integrity by Implementing Constraint. Jadi dari asal katanya, silakan kita bisa pahami, enforce berarti itu adalah menjalankan atau menegakkan. Jadi enforcing data integrity bisa kita pahami sebagai cara menegakkan integritas data atau menjalankan integritas data. Oke, baik. Jadi yang akan kita pelajari dalam minggu ini adalah bagaimana pengimplementasian constraint untuk kita bisa menjalankan tadi integritas data tersebut. Oke, ini adalah topik yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi sebagian dari DDL sudah kalian pelajari dan berikutnya adalah kita lanjutkan untuk data integrity. Jadi agenda kita untuk hari ini adalah tentang what is data integrity, tipe-tipenya. Oke, kemudian bagaimana kita menjalankan atau menegakkan integritas data tadi dengan cara mengimplementasikan beberapa constraint. Oke, topik ini sebenarnya adalah topik yang sudah pernah kita bahas pada mata kuliah prasyarat yaitu PBD. Jadi harapannya ini akan secara singkat ya, saya tidak akan berlama-lama mengulang kembali pelajaran ini, tapi kita refresh kembali, kemudian kalian boleh baca kembali atau pelajari materi yang sudah disampaikan pada mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah PBD. Oke, berikutnya, data integrity. Data integrity atau integritas data itu merefer atau mengacu pada istilah yang kita kenal dengan keakuratan data, konsistensi data, dan atau kebenaran data yang tersimpan di database. Oke. Kapan dikatakan bahwa data kita tidak memiliki integritas atau kehilangan integritas adalah ketika, silakan lihat di slide ini ada beberapa hal yang bisa terjadi gitu ya. Jadi ketika invalid data bisa masuk ke dalam database kita, atau ketika data yang ada saat ini dimodifikasi menjadi nilai yang tidak benar, atau misalnya ada perubahan-perubahan dalam database namun perubahan itu tidak tersimpan, atau ada perubahan-perubahan pada database kita tapi ternyata perubahan yang tersimpan hanya sebagian atau partially applied. Oke, jadi invalid data added to the database, existing data modified into incorrect value, change to database loss, atau change partially applied. Oke, jadi ketika ini terjadi pada basis data kita, maka bisa dikatakan bahwa data kita itu adalah data yang tidak memiliki integritas atau data yang telah kehilangan integritasnya. Oke, baik, berikutnya ini adalah ilustrasi. Ingat kembali ilustrasi ini mengingatkan kita ada 3 tipe dari integritas data. Lihat di sini ada domain integrity. Oke, domain integrity arahnya kepada kolom, kemudian entity integrity, referential integrity. Domain integrity di sini ilustrasi menunjukkan panahnya ke kolom, entity integrity panahnya adalah ke baris, kemudian referential integrity panahnya ini adalah relasi antar table. Nah, jadi domain integrity berbicara integritas data dalam kolom per kolom gitu ya. Jadi nilai-nilai apa atau nilai-nilai yang bagaimana yang dinyatakan benar untuk mengisi kolom per kolom data tersebut. Nah, kalau bicara entity integrity itu adalah integritas dalam baris per baris data, artinya tidak boleh ada data yang duplicate atau data yang benar-benar sama. Kemudian referential integrity di sini membicara tentang integritas data dalam hubungan antara table. Baik, saya tidak akan mengulang bagian ini. Silakan kalian baca baik di slide ini ataupun nanti di slide mata kuliah prasyarat. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana kita bisa menegakkan integritas data tersebut atau menjalankan integritas data tersebut? Ada pendekatannya adalah yang pertama deklaratif data integrity, yang kedua adalah procedural data integrity. Deklaratif data integrity dari asal katanya ya, deklarasi. Jadi di awal ketika objek kita definisikan atau kita buat, objek di sini bisa table, maka pada saat itu kita mendeklarasikan atau menentukan kriteria-kriteria kebenaran data. Oke. Jadi nanti ketika itu sudah dideklarasikan, maka SQL Server akan secara otomatis menjalankan untuk memastikan kriteria itu benar. Oke, nah ini kita contohnya dapat kita gunakan adalah dengan mengimplementasikan constraint yang akan kita bahas dalam sesi ini. Oke, kemudian pendekatan kedua adalah procedural data integrity. Jadi pendekatan prosedural. Jadi
kriteria-kriteria kebenaran data itu disimpan dalam satu script. Nanti script ini dijalankan untuk memastikan bahwa apakah memenuhi kriteria kebenaran data tersebut. Nah, ini dapat dijalankan dengan menggunakan trigger ataupun store prosedur. Oke, baik. Jadi dari yang kita tadi sampaikan, ada 3 tipe dari integritas data. Lalu ada constraint-constraint yang bisa dijalankan agar integritas data tersebut bisa diterapkan ya. Jadi ketika kita berbicara integritas domain, nah constraint yang bisa digunakan adalah default constraint, check constraint, dan referential constraint. Kemudian integritas kedua adalah entity integrity, bisa dengan penerapan primary key dan unique key. Referential integrity dapat dengan penerapan foreign key dan juga constraint check. Jadi bisa ya, satu constraint bisa bisa diterapkan untuk dalam konteks yang berbeda. Jadi constraint check di sini bisa kita gunakan dalam konteks integritas domain, bisa juga dalam konteks integritas referensial. Jadi tergantung penggunaannya. Oke, next kita akan membuat default constraint, check constraint, primary key constraint, unique constraint, foreign key constraint. Baik, di slide ini akan terlihat beberapa sintaksnya ya. Jadi primary constraint itu mendefinisikan primary key pada suatu table yang secara unik mengidentifikasi suatu baris data. Jadi dengan primary key ini dipastikan tidak ada lagi baris per baris data yang duplikat ya. Nah, jadi nilainya ini hanya ada satu primary key untuk satu table, namun satu primary key ini bisa satu atau beberapa atribut ya. Kemudian nilainya pasti unik, jadi tidak boleh berulang. Kemudian pasti not null atau tidak mengizinkan nilai yang null. Oke, sintaksnya demikian. Primary key dapat kita definisikan ketika meng-create database-nya ataupun kita buat dengan sintaks alter. Jadi alter table-nya, lalu kita tambahkan constraint primary key dengan nama PK customer, yaitu menentukan kolom customer ID sebagai primary key. Oke, unique constraint ini dapat kita gunakan untuk memastikan bahwa tidak ada baris data yang memiliki nilai kolom nilai yang sama untuk kolom tertentu. Oke, jadi misalnya di table employee ada employee number sebagai primary key. Nah, tapi kita bisa membuat nomor license-nya atau nomor SIM-nya itu, surat izin mengemudi, bisa menjadi satu unique key. Artinya adalah bahwa tidak boleh ada data yang masuk ke dalam table employee ini dengan nomor SIM yang sama. Kalau ditemukan dua nomor SIM yang sama, dipastikan itu adalah duplikat. Nah, tapi kan dengan unique key ini, kita bisa definisikan unique key sehingga tidak akan bisa masuk data yang duplikat tadi. Nah, perbedaannya dengan primary key di sini, kalau primary key tidak boleh null, nah kalau dia di unique key ini, dia bisa null. Oke, baik, kita lihat sintaksnya di sini. Sintaksnya di sini kita bisa mengalter table yang sudah ada, lalu menambahkan constraint unique dengan nama contoh di sini adalah new company name, di mana menentukan kolom company name menjadi unique key-nya, gitu ya. Jadi ini adalah unique key-nya. Jadi alter table, nama table, add constraint, nama constraint unique-nya, dalam kurung ini adalah field yang akan dijadikan menjadi unique key-nya. Oke, default constraint silakan dilihat di sini. Default constraint itu adalah untuk menentukan nilai default pada kolom tertentu. Oke, ini dapat dijalankan adalah untuk statement insert. Nah, jadi kita lihat sintaks di sini, alter table, nama tabelnya, add constraint default dengan nama df contact name, dan ini unknown adalah menjadi nilai default untuk kolom contact name. Oke, saya ulangi. Jadi di sini sintaksnya adalah alter table customer, add constraint df contact name, merupakan constraint default, dan nilai unknown di sini adalah nilai yang ditentukan sebagai nilai default untuk kolom contact name. Oke, berikutnya adalah check constraint. Check constraint ini adalah constraint yang membatasi nilai yang dapat kita masukkan ke dalam satu kolom tertentu.
Oke, jadi sintaksnya bisa dilihat di sini. Alter table, nama tabelnya, add constraint check dengan nama CK birth date, di mana akan mengecek bahwa kolom birth date lebih dari tanggal 1 Januari 1900 dan birth date atau kolom birth date nilainya itu kurang dari get date. Get date di sini adalah fungsi untuk mengembalikan nilai yang tanggal dan waktu hari ini. Jadi artinya akan memeriksa bahwa nilai yang kita masukkan untuk birth date ini akan lebih dari tanggal 1 Januari 1900 dan kurang dari tanggal hari ini. Oke. Jika tidak memenuhi kriteria ini, maka nanti datanya tidak bisa masuk. Oke, berikutnya foreign key constraint. Foreign key constraint ini adalah untuk menjalankan integritas referensial. Jadi, foreign key ini akan mendefinisikan suatu reference kolom ya. Jadi, kita akan memiliki satu kolom yang akan merefer ke primary key atau unique key dari table lain sebagai table utamanya, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini sintaksnya. Alter table, nama tabelnya. Oke, add constraint foreign key, tambahkan foreign key constraint dengan nama FK order customer. Jadi kolom yang dijadikan sebagai foreign key yaitu customer ID, di mana referensinya adalah akan menjadi acuannya adalah table customer dengan kolom customer ID. Oke, jadi kita dengan sintaks ini kita menjadikan customer ID di table orders ini menjadi foreign key yang akan mengacu ke customer ID di table customer. Karena customer ID di customer ID di table customer ini merupakan primary key. Oke, ini adalah beberapa contoh lain yang bisa digunakan untuk foreign key. Nanti bisa lihat di slide dan coba cara mandiri ya. Nah, cascading referential integrity. Untuk referential integrity yang tadi kita terapkan dengan foreign key, ada istilah cascading gitu ya. Ada pilihan di sini. Kalau kita membuat cascade, kalau kita memiliki table utama, ya table customer, lalu table order, di mana table order ini memiliki customer ID sebagai foreign key yang merefer ke customer ID dari table utamanya yaitu customer ID. Maka ketika kita membuat cascade option, jadi kita buat referentialnya cascade, maka ketika ada perubahan di customer ID di table utama, maka perubahan juga terjadi untuk table yang mengacunya. Jadi misalnya data customer ID di sini dari 1 kita edit menjadi 2, maka perubahan itu juga akan otomatis mengubah di sini. Nah, secara default referential integrity ini defaultnya adalah bukan cascade ya. Jadi artinya pilihannya adalah no action. Jadi secara default adalah no action. Jadi perubahan yang kita lakukan gitu ya di customer tidak secara otomatis akan berubah di table yang mengacunya. Jadi misalnya kita mau mengubah customer ID dari 1 menjadi 2, maka tidak bisa kita lakukan mengubah 1 jadi 2 di table utamanya. Yang dapat kita lakukan adalah kita menginsert terlebih dahulu customer ID 2, lalu kita akan mengupdate di table yang mengacunya itu data ID yang pertama menjadi ID kedua. Jadi berbeda dengan yang cascade. Baik, demikian ya untuk teorinya. Kita akan langsung untuk mencoba membuat constraint ini dalam di sesi praktikum ya. Nah, jadi kita harapkan kalian silahkan sekarang untuk membuka SQL Server masing-masing, akan mencoba membuat beberapa constraint di sini, jadi langsung mempraktekkan. Oke. Baik, kita akan langsung praktek. Kita akan coba membuat entity integrity ya dengan mengimplementasikan primary key dan atau unique key. Baik, silakan lihat sintaks yang di depan ini. Kita akan meng-create table beserta primary key dan unique key-nya. Sintaks seperti yang disampaikan di slide atau kita langsung coba. Jadi kita create table guest. Kita definisikan kolom-kolomnya, guest no, guest name, guest address, email, date of birth.
Dan langsung kita tentukan primary key-nya adalah ketika kita mendefine kolom tersebut. Jadi guest no itu primary key-nya. Kemudian email di sini kita set menjadi unique key. Oke, baik, kita akan jalankan dan kita lihat hasilnya. Kita coba refresh di database explorer-nya ya. Nah, kita lihat table guest sudah tercreate. Nah, terlihat di sini ada primary key dan unique key yang sudah di-create. Oke, cara lainnya adalah kita coba dengan cara yang kedua, kita create table. Oke, guest, lalu kita definisikan kolom-kolomnya. Setelah itu kita definisikan primary key, buka kurung nama kolomnya, unique key, buka kurung nama kolom menjadi unique key. Oke, kita buat primary key-nya guest no, unique key-nya adalah email. Kita jalankan. Nah, kita refresh, sudah ada, dan hasilnya sama dengan sebelumnya. Ada primary key dan unique key yang sudah di-create. Baik, berikutnya cara ketiga, sintaks ketiga, kita coba jalankan. Create table guest, kita definisikan kolom-kolomnya. Lalu setelah itu kita kasih koma dan kita tambahkan constraint namanya pk guest. Jadi constraint primary key dengan nama pk guest dan primary key-nya adalah guest no. Kita tambahkan setelah itu koma constraint yang kedua yaitu unique key. Kita beri nama UKey guest dan email sebagai unique key-nya. Kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Pada cara yang ketiga sedikit berbeda dengan sebelumnya karena cara ketiga kita memberikan nama untuk primary key constraint dan juga nama untuk unique key constraint-nya. Oke, baik, silakan kita coba. Kalian langsung coba di laptop masing-masing dan kita lihat hasilnya. Berikutnya kita akan mencoba untuk menjalankan referential integrity, jadi dengan mengimplementasikan foreign key. Nah, kita akan buat satu table booking di sini. Table booking itu memiliki 5 field, hotel no, guest no, date from, date to, sama room no. Dan memiliki primary key yang terdiri dari 3 kolom atau dari 3 atribut, yaitu hotel no, guest no, dan date from. Oke, baik. Oke, dan juga akan merefer ke table guest untuk foreign key-nya. Foreign key-nya adalah guest no, merefer ke table guest. Oke, ini sintaksnya. Primary key-nya terdiri dari 3, hotel no, guest no, dan date from. Kemudian foreign key-nya adalah guest no yang merefer ke table guest, yaitu kolom guest no, dimana tadi kita sudah create sebelumnya table guest ini. Kita lihat di sini table guest ini memiliki primary key guest no. Oke, jadi foreign key-nya adalah guest no, merefer ke table guest kolom guest no. Kita jalankan sintaksnya. Jadi berhasil dijalankan. Kita coba refresh, lihat hasilnya. Database booking sudah di-create. Table booking ya. Table booking sudah di-create. Nah, kita lihat key-nya sudah tercreate juga primary key dan foreign key. Berikutnya cara kedua yang kita lakukan adalah untuk meng-create foreign key tersebut. Jadi kita hapus dulu table booking yang telah kita create dengan cara yang pertama dengan statement drop table booking. Oke, setelah dihapus kita akan buat ulang dengan statement yang baru. Di sini kita tidak mendefinisikan foreign key-nya, jadi hanya sampai ke primary key. Kita jalankan. Oke, kita cek hasilnya. Kita coba refresh.
lihat di sini bahwa table booking sudah dibuat dan dengan primary key yang sudah ditentukan. Berikutnya kita akan tambahkan foreign key dengan cara kita melakukan alter terhadap table booking tadi. Jadi add constraint, nama constraint-nya adalah FK booking. Oke, constraint foreign key dengan kolom guest no yang akan merefer ke table guest, tepatnya kolom guest no sebagai primary key dari table guest. Kita jalankan dan kita lihat hasilnya bahwa sudah berhasil ditambahkan FK foreign key dengan nama FK booking. Demikian tadi kita telah berhasil membuat dengan dua cara ya. Jadi kita tambahkan foreign key ketika kita create table-nya, atau kita tambahkan setelah kita meng-create terlebih dahulu table-nya lalu kita lakukan alter. Berikutnya akan menambahkan dan menampilkan data ke dalam table guest dan booking. Pertama, ini ada dua baris data ke dalam table guest kita tambahkan. Sintaks yang pertama dan kedua, bedanya sintaks pertama itu mendefinisikan list dari kolomnya, lalu menambahkan value ya untuk setiap kolom. Jadi satu untuk guest no, Budi untuk guest name, Situlom untuk guest address-nya, budi@delase.id untuk email, dan 1 bulan Januari 2000 untuk date of birth-nya. Untuk baris kedua sedikit berbeda di sini sintaksnya, di mana kita tidak mencantumkan nama field-nya karena sintaks kedua ini menginsert keseluruhan kolom. Jadi kita bisa menggunakan sintaks pertama dan kedua. Nah, bedanya untuk sintaks kedua ini kita gunakan ketika kita mau menambahkan kolom komplit untuk setiap kolom yang ada ya, nilai untuk setiap kolom yang ada. Kalau yang pertama ini kita bisa menentukan kolom-kolom mana saja yang akan kita isi baris datanya. Oke, baik. Lalu kita akan jalankan sintaks pertama dan kedua ya. Kita tambahkan satu baris data yaitu atas nama Budi, lalu yang kedua atas nama Tasya. Oke, sudah dua baris data yang kita tambahkan. Kita akan melihat hasilnya dalam dari table guest. Jadi kita jalankan sintaks select bintang from table guest. Oke, kita jalankan. Nah, jadi ada dua Budi, guest number 1 Budi, 2 adalah Tasya. Oke, untuk berikutnya kita akan coba tambahkan data untuk table booking. Jadi kita tambahkan dua baris data, saat ini masih kosong. Lalu kita tambahkan dua baris data untuk table ini. Terdiri dari hotel no, guest no, date from, date to, room no, nama kolom-kolomnya ya. Lalu kita akan mencoba menjalankan sintaks insert terhadap table booking. Jadi kita akan menambahkan dua baris data. Baris data pertama yang akan kita masukkan adalah data yang guest-nya tidak ada terdaftar di table guest. Jadi guest yang ada saat ini adalah guest 1 dan 2. Nah, kita akan coba masukkan booking dengan guest number-nya adalah nomor 3. Jadi yang tidak ada di table guest. Kita coba masukkan ya. Kita lihat hotel number-nya 1, guest no-nya 3. Kemudian date from-nya adalah tanggal 2 Januari 2020 sampai 3 Januari 2020. Room no-nya adalah 10. Yang kedua kita ganti date from-nya ya. Jadi tahun 2020. Oke, jalankan akan terlihat konflik foreign key karena kita memasukkan angka 3 yang tidak ada di table guest. Jadi kita coba memasukkan data yang valid yaitu guest number-nya adalah nomor 1, lalu kita jalankan dan saat ini sudah akhirnya berhasil. Data kedua ini room no-nya kita akan coba mengganti menjadi angka 11 ya. Jadi room no nomor 11. Oke, baik, kita menjalankan sintaksnya. Dan saat ini kita telah menginsert baris kedua, data kedua di table booking. Oke, kita tampilkan hasilnya. Ada dua baris data di sini, guest no nomor 1 dan 2. Oke, baik. Dalam table guest ada dua guest yaitu nomor 1 dan 2, dan dalam table booking sekarang ada informasi booking dari kedua guest nomor 1 dan nomor 2.
Berikutnya adalah kita akan menjalankan atau menjaga integrity domain dengan mengimplementasikan default constraint ataupun check constraint. Nah, di sini kita akan menambahkan satu constraint ke table guest. Nama constraint-nya adalah check KDOB, yaitu constraint check yang memastikan nilai dari kolom DOB atau date of birth. Oke, keberadaan check ini akan memastikan bahwa nilai yang dimasukkan untuk kolom DOB memenuhi kriteria yang ada disampaikan di statement ini. Yaitu ketika kita menjalankan, maka kita akan menambahkan satu constraint check dengan nama check DOB, memastikan bahwa nilai dari kolom DOB adalah memenuhi kriteria, yaitu lebih kecil dari get date atau tanggal hari ini dan lebih besar dari tanggal 1 bulan 1 1900. Select get date di sini hasilnya adalah menampilkan tanggal hari ini. Oke, statement ini akan kita jalankan. Berjalan dengan baik. Kemudian kita coba melihat hasilnya ya. Jadi kita coba menambahkan satu baris data. Kita buat adalah guest dengan ID ketiga dengan nama Marisa, lokasi Porsea, alamat Marisa, alamat Porsea, marisa@delaceo.id, dan DOB-nya adalah 1 Januari 1800, di mana ini tidak sesuai sebenarnya dengan kriteria dari check yang disampaikan. Nah, ketika dijalankan terlihat bahwa akan muncul error, yaitu konflik dengan CKDOB yang telah didefine sebelumnya. Oke, jadi data ini tidak masuk karena dianggap tidak valid. Kita ubah menjadi valid, yaitu 1988 tahunnya. Nah, kita jalankan dan di sini data bisa berhasil untuk disimpan. Oke, data ketiga yang kita insert ini, data dengan ID 3 ini sudah berhasil masuk ke dalam table kita. Oke, baik. Ini kita akan membuat satu constraint yang baru. Jadi itu adalah constraint dengan nama constraint CK email format untuk memeriksa format dari email. Jadi akan memeriksa apakah dalam nilai email yang dimasukkan itu terdapat karakter @ Oke, jadi kita menggunakan di sini adalah fungsi car index. Car index ini dapat digunakan untuk menemukan indeks dari suatu karakter yang kita cari pada string tertentu. Contoh penggunaannya adalah kalau kita jalankan select car index, kita menemukan karakter A dari string saya, maka hasilnya adalah menemukan indeks kedua, yaitu huruf A ditemukan pada indeks kedua dari string saya. Kita ganti dengan kata tono, maka akan mengembalikan nilai 0 karena tidak ditemukan huruf A pada string tono. Kita coba car index add untuk email verawati@del.ac.id. Nah, akan menampilkan angka 9, jadi ditemukan pada indeks 9 karakter add-nya. Oke, jadi kita akan menjalankan sintaks ini, statement ini, bahwa keberadaan CK email format akan memastikan bahwa nilai yang dimasukkan ke dalam kolom email itu ditemukan ada karakter @ Jadi car indexnya itu akan mengembalikan nilai yang lebih dari 0. Karena kalau mengembalikan nilai lebih sama dengan 0 itu artinya tidak ditemukan. Jadi kalau lebih dari 0 artinya ditemukan karakter @ pada nilai yang kita masukkan ke dalam kolom email. Oke, baik. Oke, perhatikan penggunaan dari fungsi car index ya dalam statement ini. Oke, kita akan menjalankan sintaks ini. Kita eksekusi. Lalu kita coba insert satu baris data di sini
untuk table guest. Jadi kita coba memasukkan satu baris data, yaitu value keempat Cia Porcea, emailnya cia@del.ac.id. Kita coba jalankan nanti. Kemudian ID kelima di sini kita coba insert dengan nama Nova. Nova@del.ac.id emailnya, addressnya adalah Bali G. Nanti kita akan coba jalankan. Nah, kita coba jalankan yang baris kedua ini, kita coba tanpa ada kata karakter add. Yang pertama berhasil, kemudian yang kedua kita coba jalankan di sini. Terlihat bahwa hasilnya akan error karena tidak sesuai dengan check constraint, yaitu CK email format yang sudah kita jalankan pada statement sebelumnya, di mana akan dipastikan bahwa email atau nilai yang dimasukkan ke dalam email itu terdapat kata add. Nah, pada data yang kita masukkan itu tidak terdapat kata add karena nova.del.ac.id. Nah, kita akan coba perbaiki menjadi nova@del, kita jalankan dan akhirnya berhasil untuk dimasukkan ke dalam table guest. Nah, saat ini kita lihat bahwa baik nilai untuk 4 dan 5, guest 4 dan 5 itu sudah masuk ke dalam table kita. Yang akan kita coba adalah membuat atau menjalankan domain integrity dengan menggunakan default constraint. Kita perhatikan bahwa di sini data yang sudah ada adalah 345. Lalu kita menambahkan satu constraint default dengan nama df address. Jadi sintaksnya adalah alter table guest add constraint df address default unknown for guest address. Artinya adalah kita sedang membuat satu constraint default dengan nama df address, yaitu membuat nilai default dengan nama default unknown untuk kolom guest address ketika tidak ada data yang diberikan untuk mengisi kolom tersebut gitu ya, ketika itu kosong. Nah, kita akan coba jalankan di sini. Sudah berhasil dijalankan, kita akan mencoba untuk menginsert data ke dalam table guest. Jadi kita coba memasukkan data di mana guest address-nya itu tidak kita berikan masukan ya. Jadi kita akan coba mengganti menjadi guest no 6 dengan nama Santi. santi@s@delac.id. Kita jalankan. Data berhasil ditambahkan dan kita lihat, statement yang di atasnya seharusnya kita jalankan, terlihat bahwa data Santi itu guest address-nya adalah nilai default yaitu unknown karena tadi tidak kita berikan data.